resources and we need to increase the quality and the depth of the squad. Big transfer news from Arsenal in the last half an hour that confirmed the signing of Gabriel Jesus from Manchester City. Let's see progression in the squad, let's see progression individually. I think this project is going to go bang. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Jelang misi mempertahankan puncak klasemen Leeds United versus Arsenal. Arsenal akan menghadapi Leeds United di Elland Road pada pekan ke-11 Premier League 2022-2023. Pertandingan Liga Inggris ini dijadwalkan kick-off Minggu 16 Oktober 2022 jam 20 WIB. Arsenal masih memimpin klasemen dengan keunggulan 1 poin atas juara bertahan Manchester City. Jika City kalah di kandang Liverpool pekan ini, maka Arsenal punya kans untuk memperlebar selisih poin. Namun untuk itu The Gunners harus terlebih dahulu menaklukkan Leeds. Pekan lalu Arsenal menaklukkan Liverpool 3-2, kemudian menundukkan tuan rumah Bodo Glimt 1-0 lewat gol tunggal Bukayo Saka di Liga Eropa tengah pekan kemarin. Dengan begitu, berarti anak-anak asuh Mikel Arteta selalu menang dalam 6 liga terakhir mereka di semua kompetisi. Sebaliknya, Leeds tanpa satu pun kemenangan dalam 5 laga terakhirnya. Leeds kalah 0-1 dari Brighton, imbang 1-1 dengan Everton, kalah 2-5 dari Brentford, imbang 0-0 dengan Aston Villa, dan ditekuk Crystal Palace 1-2. Melihat kontrasnya performa kedua tim, wajar jika Arsenal sangat difavoritkan untuk merebut kemenangan di Elland Road nanti. Legenda Arsenal berborong jilat ludah sendiri soal Mikel Arteta. Performa menawan Arsenal musim ini benar-benar memukau tak terkecuali bagi orang-orang yang sempat meremehkan Mikel Arteta. Tak sedikit legenda Arsenal yang kini berubah dari benci menjadi cinta lantaran melihat performa mantan timnya yang luar biasa bersama Arteta. Dua legenda Arsenal yang tiba-tiba merasakan cinta tersebut antara lain Liam Brady dan Piers Morgan. Kedua pemain yang pernah membela Arsenal sebelum tahun 2000-an itu mengaku sempat meremehkan keberadaan Arteta yang masih terlalu muda mengganti tim Marian London. Anggapan itu didasarkan atas performa dan capaian ditorehkan Arsenal sejak dibesut Arteta pada musim-musim sebelumnya. Hanya saja anggapan itu akhirnya sirna setelah Brady dan Morgan melihat performa mengagumkan mantan timnya pada musim ini. Anda harus memuji Arsenal ketika Anda menaruh kepercayaan kepada Arteta. Kami pulih dengan baik dari hasil tahun lalu, akui Brady dilansir BBC. Saya telah menonton beberapa pertandingan di Emirates. Saya sangat senang dengan apa yang terjadi pada musim ini. Saya yakin Arteta kini bisa membawa Arsenal berada di Liga Champions musim depan, tukasnya menambahkan. Kini Morgan sepenuhnya kagum dan mendukung kinerja Arteta untuk mengembalikan marwah Arsenal. Telah menjadi perhatian saya bahwa saya satu-satunya dari 80 juta penggemar Arsenal yang meragukan Arteta sebagai manajer, ungkap Morgan lewat tweet di akun pribadinya @PiersMorgan. Namun semua orang mempercayai prosesnya sejak hari pertama meskipun kami tersingkir dari Eropa dan keluar dari 5 besar di Liga. Saya dengan tulus meminta maaf, tukasnya menambahkan. Dari apa yang disampaikan Brady dan Morgan, keduanya seakan telah mengubah rasa yang awalnya benci alias meremehkan, kini telah berubah jadi cinta. Pembaruan David Ornstein tentang Gabriel Jesus jelang bentrokan melawan Leeds United. Gabriel Jesus tidak terlibat dengan Arsenal selama beberapa hari terakhir. Pertama absen latihan pada hari Rabu dan kemudian absen dalam perjalanan FK Bodo Glimt pada hari Kamis. Namun David Ornstein melaporkan bahwa ekspektasi sang striker akan kembali terlibat lagi akhir pekan ini. Saya akan membayangkan bahwa dia akan mulai di Elland Road pada hari Minggu, kata Ornstein. Dia pemain yang sangat tahan lama, dia tidak mendapatkan banyak cedera, Gabriel Jesus, dan dia menghadapi beberapa tantangan yang cukup berat. Simon Collins juga melaporkan bahwa pemain itu baik-baik saja dan dia hanya diistirahatkan untuk pertandingan melawan Leeds. Mikel Arteta muncul untuk mengkonfirmasi hal itu dalam konferensi pers pra-Bodo Glimt-nya dengan mengatakan, dengan semua yang telah dia lalui dalam beberapa minggu terakhir, kami pikir lebih baik dia tinggal di sana.
Jesus dalam performa terbaiknya untuk Arsenal musim ini sejauh ini mencetak 5 gol, 4 assist dan memenangkan penalti dalam 828 menit, setara dengan sekitar 9 pertandingan. Memberikan gol atau assist setiap 92 menit tidak dapat disangkal peran striker dalam 10 kemenangan Arsenal dari 11 pertandingan pembukaan mereka musim ini. Tetapi di bulan yang sibuk ini tidak dapat dihindari bahwa bahkan para pemain Arsenal yang paling penting pun harus absen dalam beberapa pertandingan. Memiliki dia kembali pada hari Minggu harus menjadi dorongan yang bagus. Kontrak tidak segera diperpanjang, PSG coba dekati William Saliba. Arsenal telah mendapatkan pukulan potensial dalam upaya mereka untuk mempertahankan William Saliba karena laporan mengklaim bahwa juara Ligue 1 Paris Saint-Germain sedang mengitari kesepakatan jika dia gagal menandatangani kontrak baru di klub. Akan ada beberapa kekhawatiran atas masa depan jangka panjangnya dengan kesepakatan Saliba saat ini berjalan hingga 2024. Meskipun Football London memahami bahwa klub memiliki opsi 1 tahun tambahan pada kontraknya, sejumlah pihak dikatakan memantau situasinya jika ada kemungkinan pindah. Salah satunya adalah PSG dengan jurnalis CBS Sports Ben Jacobs mengklaim bahwa mereka melakukan kontak untuk beralih. Dia mengatakan kepada saluran YouTube Football Terrace, Saliba adalah yang paling rumit dari ketiganya. Sungguh, sumber Arsenal sepenuhnya mengharapkan ketiganya selesai. Dengan Saliba, ini sedikit berbeda dibandingkan dengan Martinelli dan Saka. Dia baru kembali ke klub beberapa bulan. Dia masih bisa menerima banyak suara di telinganya. Bukan hanya Marseille, tapi PSG mengatakan, jika Anda tidak yakin atau tidak yakin tentang Arsenal, kami berpotensi membawa Anda masuk. Masih harus dilihat apakah pikiran orang Prancis itu bisa berubah atas pembicaraan seperti itu. Namun The Gunners akan berharap mereka dapat mempertahankannya untuk jangka panjang. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.